Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai histologi integumentum. Jadi kulit merupakan suatu organ tunggal yang terberat pada tubuh. Dikenal juga sebagai sistem integumen atau cutaneus atau kulit sama saja ya. Jadi kulit, integumen, cutaneus itu adalah kata yang artinya sama. Jadi kulit punya beberapa lapisan. Di berbagai textbook menyebutkan bahwa hanya 2 lapisan, sedangkan lapisan yang satunya itu tidak termasuk ke dalam sistem integumen. Jadi hanya 2 lapisan yaitu epidermis dan dermis. Sedangkan hipodermis itu tidak masuk ke dalam sistem integumen. Jadi nanti yang kita bahas kebanyakan lebih ke epidermis dengan dermisnya. Pembagian kulit itu ada 2, juga ada kulit tebal dan kulit tipis. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Dan ada juga fungsinya. Jadi fungsi kulit antara lain adalah sebagai proteksi. Jadi dia melindungi tubuh, dia merupakan barrier yang memisahkan antara bagian internal dari tubuh dan bagian eksternal atau lingkungan luar dari tubuh. Kemudian yang kedua sensorik, dia punya sistem untuk dia punya fungsi untuk merasakan atau menerima rangsangan. Kemudian termoregulasi, jadi termoregulasi dia mengatur suhu tubuh, memastikan bahwa tubuh tidak dalam keadaan yang terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Kemudian yang keempat adalah fungsi metabolik. Nah, ini tabel yang menggambarkan perbandingan antara kulit tebal dan kulit tipis. Jadi, kita tinjau berdasarkan epidermis dan dermisnya. Pada umumnya, kita sebut sebagai kulit tebal kalau epidermisnya itu tebal. Jadi biasa kita lihat lebih banyak dari lapisan yang ada di bagian epidermisnya. Di bagian epidermis pada kulit tebal itu biasa terdiri dari 5 lapisan, jadi dia lebih banyak. Sedangkan kalau kulit tipis biasa dia hanya 3 lapisan saja. Untuk yang dermis itu ada beberapa komponen. Jadi kalau kulit tebal contohnya di kelenjar keringat dua-duanya ada, di kulit tebal dan kulit tipis dua-duanya ada. Kelenjar sebasea tidak ada di kulit tebal tapi ada di kulit tipis. Folikel rambut tidak ada di kulit tebal tapi di kulit tipis ada. Musculus arrector pili tidak ada di kulit tebal karena tidak ada folikel rambut, dan kulit tipis ada musculus arrector pili karena ada folikel rambutnya. Nah, contoh dari kulit tebal ada kulit telapak tangan dan kaki. Kalau kita rasa dia lebih tebal ya, lebih kasar. Dia bagian-bagian yang letaknya lebih rentan terpapar oleh gesekan, kemudian stres mekanis dan lain-lain. Kemudian kulit tipis itu letaknya di kulit kepala dan kulit ketiak ya. Yang pertama, kita bahas lebih lanjut kulit tebal. Jadi kulit tebal merupakan bagian kulit yang memiliki lapisan epidermis yang lebih banyak dibanding bagian kulit yang lain. Ya. Jadi lapisan kulit tebal umumnya kita jumpai di kulit yang rentan terpapar gesekan dan stres mekanik lainnya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi epidermis itu dia punya beberapa lapisan. Kita pernah belajar ini di eh, epitel penutup. Ini termasuk ke dalam epitel penutup, yaitu epitel berlapis gepeng bertanduk karena dia di kulit tebal. Ada 5 stratum atau lapisan yang berada pada epidermis kulit tebal. Makanya dia kelihatan lebih tebal. Jadi ada stratum corneum, ada stratum lucidum, ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, dan stratum basal. Sedangkan di bagian dermisnya itu hanya terdiri dari 2 struktur penting. Yang pertama adalah lapisan papilar. Jadi lapisan papilar itu bagian yang menonjol-nonjol seperti ini. Jadi dia yang merupakan invaginasi dari dermis ke arah epidermis. Jadi dia bagian yang menonjol seperti ini. Dan lapisan retikular, ini lapisan retikular yang di bawahnya, yang dia sejajar atau dia tidak melakukan invaginasi. Nah, ini bagian dari epidermis yang membahas lebih lanjut. Jadi, epidermis seperti tadi yang saya bilang di kulit tebal itu ada 5 lapisan. Ada stratum corneum yang pertama, dia terdiri dari 15 sampai 20 sel gepeng berkeratin tanpa inti.
sel-selnya ini mengalami keratinisasi dan kemudian dia akan menjadi sel yang seperti sisik atau dia bertanduk. Ini kita sebut juga sebagai squama. Makanya kita bilang bahwa kulit kulit lapak tangan atau kulit telapak kaki itu merupakan epitel berlapis gepeng bertanduk karena sel-selnya mengandung keratin. Keratinnya ini nanti dia akan memberikan gambaran seperti tanduk atau memberikan gambaran seperti sisik. Kemudian ada stratum lucidum. Stratum lucidum ini bisa kita dapatkan hanya di kulit tebal. Jadi di kulit tipis jarang atau bahkan tidak ada sama sekali stratum lucidumnya. Dia merupakan suatu lapisan tipis yang transparan. Kemudian yang ketiga adalah stratum granulosum. Sesuai dengan namanya ya, granulosum. Dia terdiri dari 3 sampai 5 lapisan sel poligonal yang bentuknya gepeng. Sitoplasmanya itu mengandung granul dan keratohyalin yang sifatnya basofilik. Makanya kalau kita lihat gambarannya di stratum granulosum warnanya dia lebih pekat atau lebih ungu karena dia mengandung granul yang sifatnya basofilik, sitoplasmanya ya. Kemudian stratum spinosum, dia merupakan lapisan yang paling tebal. Dia terdiri atas sel-sel kuboid atau agak gepeng berinti sentral. Sel-selnya ini masih aktif membelah di lapisan ini dan direkatkan oleh tonofibril. Jadi dia masih aktif membelah, dia melakukan proliferasi, melakukan maturasi pada stratum spinosum. Yang terakhir, bagian yang paling bawah yaitu stratum basal. Jadi stratum basal terdiri atas satu lapis sel kuboid yang bertanggung jawab sebagai sel progenitor. Jadi sel progenitor itu seperti sel punca. Jadi dia menentukan akan jadi apa nantinya sel-sel ini kalau sedang dalam proses maturasi. Jadi epidermis ini dia akan berganti setiap 15 sampai 30 hari. Jadi dia dari bagian basal dia akan naik-naik terus ke atas kemudian berganti. Ya, jadi seperti itu prosesnya. Nah, ini kita masuk ke dalam preparat ya. Jadi preparat pada kulit tebal ini kita dapati di kulit lapak tangan, kita gunakan pewarnaan HE. Jadi kita lihat di gambaran ini ada yang pertama stratum corneum, ini yang A. Ini sepanjang ini stratum corneumnya tebal sekali. Kemudian ada stratum lucidum B. Stratum lucidum itu yang ini. Jadi yang warnanya lebih sebenarnya sangat tipis ya, bahkan kadang kita tidak bisa lihat. Stratum lucidum diletaknya di atas stratum granulosum. Jadi dia transparan saja. Kemudian stratum granulosum, ini sangat kentara ya, sangat kelihatan. Stratum granulosum warnanya lebih ungu, lebih basofilik, dia terdiri dari 3 sampai 5 lapisan sel. Kemudian kita lanjut ke bawahnya lagi ada stratum spinosum. Ini sepanjang ini stratum spinosum. Yang D, di stratum spinosum dia terdiri dari sel-sel yang bentuknya seperti spina atau seperti tanduk. Kemudian ada stratum basal. Stratum basal ini dia hanya terdiri dari satu lapisan sel. Kalau kita lihat dia yang membentuk batasan antara epidermis dengan dermis, ini kita sebut sebagai stratum basal. Dia isinya adalah sel-sel progenitor. Kemudian yang di bawah ini dia sudah dia sudah masuk ke lapisan dermis. Jadi lapisan dermis ada papila dermis yang panjang-panjang, invaginasi yang naik ke atas begini, mengarah ke epidermis. Ini kita sebut sebagai papila dermis, dan bagian bawahnya ini kita sebut sebagai jaringan atau lapisan retikuler. Di sini kita bisa dapatkan pembuluh darah, bisa kita dapatkan badan-badan reseptor, kita bisa dapatkan juga nervus atau saraf di jaringan ikat, dan lain-lain. Ini gambar yang ini juga sama, dia menggambarkan stratum corneum, kemudian lucidum, granulosum, kemudian spinosum, dan stratum basal. Kita lanjut ke kulit tipis. Jadi kulit tipis merupakan bagian kulit yang memiliki lapisan epidermis yang lebih sedikit dibanding bagian kulit yang lain. Contohnya adalah di kulit kepala, di ketiak, dan di skrotum. Tapi skrotum ini dia beda ya, jadi dia istimewa, dia khusus. Nanti kita lihat apa
perbedaannya dengan kulit yang lain. Jadi epidermisnya itu terdiri dari stratum corneum. Stratum corneumnya dia lebih tipis atau bahkan kadang tidak ada. Kemudian stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Kemudian dermisnya terdiri dari dua juga, ada lapisan papila dan lapisan retikular. Nah, kalau di sini kita bahas lebih ke dermisnya. Jadi kalau di dermisnya ini sama ya. Jadi ada lapisan papilar. Lapisan papilar ini dia tipis, terdiri atas papila dermal dan jaringan ikat areolar. Letaknya lebih superficial, artinya dia lebih keluar, lebih di tepi. Kemudian yang kedua adalah lapisan retikular. Lapisan retikular dia lebih tebal, kemudian terdiri atas jaringan ikat padat, irreguler, dan lebih banyak serat. Kemudian letaknya lebih di profunda atau lebih dalam. Biasanya kita dapati ada kelenjar, ada folikel rambut, ada saraf, ada plexus pembuluh darah, dan lain-lain. Jadi yang ini kita sebut sebagai lapisan papilar. Jadi papilar karena dia menonjol-nonjol seperti ini, dia merupakan invaginasi ke arah epidermis. Kemudian ada lapisan retikular. Jadi dia yang bawah, dia tebal, yang isinya bermacam-macam. Nah, kita masuk ke preparat untuk kulit tipis. Yang pertama kita awali dengan kulit skrotum. Jadi kulit skrotum kita pakai pewarnaan HE. Di sini ada struktur-struktur yang sebenarnya sama ya. Kalau kita lihat yang di atas ini ada stratum corneum, kemudian stratum spinosum, kemudian stratum basal. Ini ada stratum granulosumnya juga ya. Jadi corneum dengan granulosumnya ini berdempetan karena corneumnya tipis. Karena dia kan kulit tipis ya. Ini adalah lapisan epidermis sampai di sini. Kemudian masuk ke bawah ini sudah lapisan dermis. Ada papila dermisnya yang menonjol-menonjol seperti ini. Kemudian ada lapisan retikular. Nah, yang unik pada kulit skrotum ini dia kandungan melanositnya banyak. Jadi melanosit itu merupakan sel yang membentuk warna kulit. Dia mengandung pigmen hitam kecoklatan yang kita sebut sebagai eumelanin atau melanin. Jadi dia mengandung pigmen dan fungsinya ini banyak ya, beberapa di antaranya menyebutkan bahwa dia menahan cairan agar tidak keluar terlalu banyak. Kemudian biasa kita temukan pada stratum basal. Makanya kalau kita lihat di kulit skrotum yang ini, dia banyak sekali melaninnya ya. Ini dia warnanya lebih gelap, lebih coklat. Ini isinya adalah melanosit. Ingat, melanosit itu artinya selnya. Kalau produknya atau apa yang dia kandung, pigmennya, itu kita sebut sebagai melanin. Jadi prosesnya nanti melanin ini dia akan dilepas sebagai melanosom ke arah atas, kemudian dia akan membentuk warna dari epidermis kulitnya. Kemudian ada juga bagian atau struktur yang unik kita sebut sebagai otot dartos. Jadi itu ada yang unik namanya otot dartos. Jadi otot dartos ini dia berfungsi untuk membantu skrotum agar dia bisa melakukan kontraksi ya. Jadi dia kontraksi supaya tidak banyak tidak panas begitu istilahnya karena skrotum ini dia kan menyimpan testis. Nah, testis ini harus dalam suhu yang cukup dingin agar dia proses dari spermatogenesisnya itu berlangsung dengan baik. Makanya dia membantu agar testis ini dia nantinya tidak terlalu panas begitu. Jadi dia fungsinya sebagai termoregulator. Nah, di bagian dermisnya itu kita lihat ada papila dermis di bagian lapisan papilar. Jadi papila dermis itu invaginasi ya, makanya dia menonjol-nonjol seperti ini yang ke arah epidermis. Kemudian ada bagian retikular. Ini isinya sudah pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan lain-lain. Masuk ke preparat berikutnya, yaitu kulit kepala atau scalp. Di kulit kepala itu dia tetap menggunakan pewarnaan HE. Jadi
pada gambaran ini sama ya, di bagian atasnya ada epidermis, ini cukup tipis karena dia termasuk ke dalam kulit tipis. Kemudian ada dermis, ini dermisnya sangat lebar atau tebal. Kemudian pada dermisnya kita bisa lihat ada gambaran folikel rambut. Jadi yang ini yang C, ini folikel rambut. Kemudian ada kelenjar ekrin. Jangan lupa ini kelenjar ekrin, dia produknya adalah keringat ya. Ini kelenjar ekrin atau kelenjar merokrin sama saja. Kemudian ada kelenjar sebasea, ini dia warnanya lebih pucat, lebih putih. Nah, kalau kelenjar sebasea produknya adalah sebum. Kemudian ada musculus arrector pili, jadi dia letaknya di sini. Dia cuma garis saja kayak garis tipis seperti ini. Ya, musculus arrector pili ini fungsinya adalah untuk menegakkan batang rambut. Kita lanjut ke preparat berikutnya yaitu kulit ketiak dengan pewarnaan HE. Ini sama juga di bagian A, ini adalah epidermis, kemudian sepanjang ini adalah bagian dermis. Nah, di bagian dermisnya bisa kita dapatkan folikel rambut, kemudian bisa kita dapatkan kelenjar apokrin. Ini kelenjar apokrin adalah kelenjar yang identik hanya ada di kulit ketiak atau kebanyakan kita dapati hanya di kulit ketiak. Nanti kita lihat gambarannya lebih lanjut, tapi seharusnya sudah tahu karena kita sudah pernah bahas ini di epitel kelenjar. Produknya sama ya, keringat juga. Kemudian kita bahas yang ketiga yaitu rambut. Jadi kulit itu juga kan ditumbuhi dengan rambut. Jadi rambut merupakan suatu struktur yang berkeratin panjang yang berasal dari invaginasi epitel epidermis yang kita sebut sebagai folikel rambut. Jadi bagian-bagian rambut secara makroskopik itu ada 3. Ada bulbus rambut. Jadi bulbus rambut itu yang ini, yang melebar. Jadi dia paling distal atau paling dalam. Kemudian dia melebar. Kemudian ada akar rambut. Jadi disebut akar rambut itu selama dia belum keluar ke permukaan kulit, kita sebut sebagai akar rambut. Kemudian ada batang rambut. Batang rambut itu kalau dia sudah keluar ke bagian permukaan kulit. Jadi dia bagian folikel rambut yang sudah keluar ke permukaan kulit. Kemudian bagian-bagian rambut secara mikroskopik itu ada medula. Jadi medula itu dia di bagian tengah. Kemudian ada korteks. Korteks itu di bagian luar. Nanti kita lihat gambarannya. Kemudian ada kutikula. Kutikula itu letaknya lebih di luar dari korteks. Kemudian dia perbatasan antara korteks dengan sarung akar rambut. Kemudian setelah kutikula itu ada sarung akar rambut dalam, disusul oleh sarung akar rambut luar yang terdiri dari sel-sel. Kemudian dia selanjutnya ditutup oleh membran kaca atau glassy membran. Jadi dia merupakan membran transparan bagian paling luar. Kemudian ada musculus arrector pili. Nah, ini adalah gambaran dari folikel rambut. Jadi untuk di folikel rambut, yang pertama kita lihat ini adalah medulanya. Jadi medulanya warnanya lebih pucat atau kadang di beberapa perwarnaan justru dia lebih gelap. Medula rambut di bagian tengah. Kemudian yang B ini ada korteks rambut. Jadi korteks folikel rambut itu letaknya lebih di luar daripada medula. Tapi warnanya masih sama ya. Jadi ini yang di tepi-tepi, di ujung-ujung, di luar-luar, ini adalah korteks dari folikel rambut. Kemudian kutikula. Kutikula itu yang warnanya pink. Jadi dia bukan yang merah ini ya, tapi yang pink. Dia perbatasan antara korteks dengan sarung akar rambut. Jadi ini yang warna pink-pink, ya yang pink sekali ini adalah kutikula. Kemudian selanjutnya bagian yang orange ini, yang merah-merah orange, ini kita sebut sebagai sarung akar rambut dalam. Kemudian disusul atau ditutupi dengan sarung akar rambut luar yang terdiri dari sel-sel yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian yang terakhir dia akan dilapisi atau ditumpuk atau ditutupi oleh membran kaca atau glassy membran. Sisanya di bagian sini adalah jaringan ikat.
Selanjutnya setelah rambut ada komponen berikutnya yaitu kulit. Kelenjar kulit. Jadi kelenjar pada kulit ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari ya. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita bahasnya holokrin, merokrin dengan apokrin. Di sini sama saja, cuman namanya sedikit berubah. Kalau pada gambaran ini kita bisa dapati ada kelenjar sebasea. Ini cara sekresinya melalui proses holokrin. Artinya dia sel-sel dari kelenjarnya akan melebur bersamaan dengan produknya. Semoga masih ingat ya. Kemudian dia produknya adalah sebum. Jadi dia sebum yang bisa berpindah ke permukaan kulit dan folikel rambut agar kulit tetap lembab. Kemudian kelenjar keringat yang berikutnya ada kelenjar ekrin dan apokrin. Kalau sebasea menghasilkan sebum, ekrin dan apokrin menghasilkan keringat. Ekrin ini sama saja dengan merokrin ya. Dia distribusinya luas. Kalau di gambaran kulit, dia akan tampak seperti pori-pori gitu ya. Ini adalah kelenjar ekrin. Dia bisa mengeluarkan produknya langsung ke permukaan kulit. Beda dengan apokrin. Kalau apokrin biasanya dia produknya akan dia keluarkan sama melalui folikel rambut, seperti kelenjar sebasea atau kelenjar holokrin. Ini gambarannya, kalau masih ingat, ini adalah kelenjar sebasea. Ini dia menempel pada folikel rambut. Kemudian ada kelenjar ekrin. Seperti ini, dia biasa agak terpisah dari folikel rambut. Kemudian ada kelenjar apokrin. Ini kita dapati di kulit ketiak. Dia biasa sangat dekat dengan folikel rambut. Nah, ini preparatnya. Ini adalah kelenjar sebasea dengan sediaan kulit kepala yang pewarnaan HE. Ingat, produknya adalah sebum. Jadi ini yang A adalah folikel rambut. Jadi dia benar-benar menempel ya sama folikel rambut. Folikel rambut. Kemudian B ini sudah ductus excretoriusnya. Ingat, ini ductus excretoriusnya adalah saluran yang mengantarkan produk dari pars secretorius atau terminalis ke target organnya. Kemudian ada pars secretorius atau terminalis. Ini adalah lokasi dibentuknya produk-produk dari kelenjar. Di sebumnya sebenarnya dihasilkan dari sini ya. Dia dibentuk di sini, kemudian dialurkan melalui ductus ke folikel rambut. Ini sama saja. Ini adalah pars terminalisnya. Ini potongan melintangnya. Dan ini sudah folikel rambut. Next, ini adalah kelenjar ekrin atau merokrin. Jadi dia kita dapati di sediaan kulit kepala. Pewarnaannya masih HE. Yang pertama kita dapati ada folikel rambut. Tentu meskipun dia letaknya agak jauh, tapi dia biasa masih di sekitar dari folikel rambut juga. Jadi ingat kalau kelenjar ekrin, dia bisa langsung alirkan produknya ke permukaan kulit. Jadi dia kadang tidak membutuhkan bantuan folikel rambut untuk menyalurkan menyalurkan produknya. Jadi bisa langsung karena dia biasa kadang melalui pori-pori kulit. Produknya disalurkan melalui pori-pori kulit. Jadi yang A ini folikel rambut, kemudian yang B ini ductus excretorius yang warnanya lebih gelap, ya lebih basofilik, sama juga di gambaran yang ini warnanya lebih basofilik. Kemudian yang C ini adalah pars secretorius atau terminalis yang warnanya lebih pucat. Semoga masih ingat ya sama pelajaran atau mata kuliah epitel kelenjar. Yang terakhir ini adalah kelenjar apokrin pada sediaan kulit ketiak. Kita gunakan pewarnaan HE. Jadi di sini sama saja. Di sini yang kita dapati ada gambaran ductus excretoriusnya yang bulat-bulat, lebar, dindingnya tipis. Ini adalah ductus excretorius. Kemudian pars terminalisnya yang ini. Jadi pars terminalisnya atau pars secretoriusnya yang dindingnya lebih tebal.
Oh, sorry, sepertinya ini terbalik ya. Mohon maaf, nanti saya perbaiki. Ini adalah pars sekretoriknya ya. Jadi yang dindingnya tipis ini pars sekretoriknya, sedangkan yang ini adalah ductus excretoriusnya. Oke. Oke, demikian kita selesaikan pelajaran tentang histologi integumentum. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari beberapa menit kita belajar tentang histologi integumentum. Semoga lancar untuk ujian dan juga untuk pembelajarannya ke depan. See you next class. Jangan lupa kalau ada kuisnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.